Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita belajar apa? Hadis dan kebudayaan Islam. Jadi hari ini kita belajar tentang ketabahan Nabi dan sahabat dalam berdakwah. Tahu nggak apa itu dakwah, anak? Tidak, Bu. Nah, dakwah adalah mengajak atau menyuruh orang lain agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi dakwah? Mengajak atau menyeru orang lain agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya. Kemudian strategi dakwah yang dilakukan Rasulullah itu ada dua ya, anak. Yang pertama itu adalah secara terang-terangan dan yang kedua adalah secara sembunyi-sembunyi. Kebalik. Yang pertama adalah secara sembunyi-sembunyi dan yang kedua adalah secara terang-terangan. Anak-anak, jadi Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah di Mekah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 yang menyuruh Rasulullah untuk berdakwah. Nah, di dalam ayat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7 ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada orang-orang terdekat beliau terlebih dahulu dan kemudian kepada orang-orang kafir. Nah, di awal dakwahnya hanya terbatas kepada keluarganya saja. Jadi anak-anak, Rasulullah ini berdakwah kepada keluarga terdekat beliau atau orang-orang yang ada di lingkungan beliau saja terlebih dahulu. Nah, dakwahnya ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Di rumah siapa tadi anak-anak? Arqam bin Abil Arqam. Benar. Nah, kemudian mereka orang-orang yang didakwahi oleh Rasulullah ini yang pertama masuk Islam itu disebut dengan as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Nah, selanjutnya adalah ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah yang pertama itu ketabahan atas ancaman paman Nabi. Siapa yang tahu paman Nabi? Abu Lahab. Iya, Abu Lahab. Nah, apa yang dilakukan Abu Lahab kepada Nabi? Dia Meletakkan kotoran kepada Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi sedang sholat, kemudian istri beliau juga ikut-ikutan naruh duri di jalan, gitu ya. Tapi Rasulullah tetap sabar. Dan yang kedua, ketabahan Nabi itu ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah. Yang ketiga, yaitu ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy ini juga sama-sama menentang dakwah Rasulullah di sini. Terus kaum kafir Quraisy ini juga ada meletakkan tekanan kepada Nabi, tetapi Nabi tetap sabar. Kemudian adalah ketabahan para sahabat. Ketabahan sahabat yang pertama itu adalah sahabat istri Nabi Muhammad SAW itu Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah di sini diancam juga oleh sekelompok kaum kafir Quraisy karena Khadijah ini diancam juga oleh kafir Quraisy karena membantu dakwah Nabi ya. Kenapa? Karena kan Khadijah ini kan kaya ya. Dengan hartanya beliau juga membantu dakwah Nabi. Terus para kafir ini mengajak Khadijah untuk membujuk Nabi, tapi Khadijah tidak mau. Nah, seperti itulah. Jadi di sini Khadijah juga diancam oleh kaum kafir Quraisy, tapi Khadijah tetap mengikuti ajaran Nabi. Selanjutnya ketabahan
kedua itu adalah keluarganya Sumayyah. Keluarga Sumayyah. Nah, semua keluarga Sumayyah ini disiksa oleh majikannya bernama Abu Jahal. Ya. Tetapi mereka tetap sabar. Ya, Bu. Yang ketiga yaitu ketabahan Bilal bin Abi Rabah. Tahu siapa Bilal bin Abi Rabah? Tidak, Bu. Bilal bin Abi Rabah ini adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Abyssinia. Nah, beliau ini dibeli oleh pemuka kaum Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Nah, karena Umayyah bin Khalaf ini tahu Bilal masuk Islam, jadi Umayyah ini menyiksa Bilal bin Rabah ini. Disiksa, beliau disuruh lagi menyembah berhala. Kemudian beliau karena Bilal ini nggak mau menyembah berhala, si Bilal ini juga dicambuk oleh si Umayyah ini. Kemudian karena Bilal tetap tidak goyah dengan imannya, beliau juga dijemur oleh Umayyah dan diletakkan batu besar di atas perutnya. Akan tetapi Bilal tetap sabar. Nah, itulah ketabahan dari para sahabat Nabi. Kalian bisa mengulangi ketabahan dari para sahabat tadi? Saya, Bu. Nah, silakan Nadia. Yang pertama yaitu Khadijah bin Khuwailid, yaitu Khadijah diancam dari orang kaum kafir Quraisy karena membantu dakwahnya Nabi. Sedangkan keluarga Sumayyah disiksa sekeluarga oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Dan sedangkan Bilal bin Rabah yaitu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf karena tidak mau memeluk agamanya Umayyah bin Khalaf. Ya, benar. Nah, ada nggak yang bisa